saya Citra Duyuniar, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 3. Percobaan hukum Pascal. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan yang diberikan suntikan kecil ke suntikan besar. 2. Untuk mengetahui cara kerja pompa hidrolik berdasarkan hukum Pascal. Alat dan bahan. 1. Air berwarna, suntikan kecil, suntikan besar, selang ukuran 30 cm, mobil mainan, dan penggaris. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Ambillah suntikan kecil dan selang lalu hubungkan ujung suntikan kecil dengan selang. Tiga. Masukkan air berwarna 6 ml ke suntikan kecil dan selang. 4. Hubungkan ujung selang yang lain dengan ujung suntikan besar. 5. Kemudian letakkan mobil mainan di atas suntikan besar. Enam. Pada percobaan pertama, katup suntikan kecil ditekan 2 cm. 7. Pada percobaan kedua, katup suntikan kecil ditekan 5 cm. 8. Perhatikan bagaimana kondisi suntikan besar dan mobil mainannya. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah saya lakukan, diperoleh bahwa pada percobaan 1, ketika katup suntikan kecil ditekan 2 cm, maka suntikan besar akan naik sehingga mobil mainan pun naik 2 cm. Pada percobaan 2, ketika katup suntikan kecil ditekan 5 cm, maka suntikan besar akan naik sehingga mobil mainan pun naik 5 cm. Analisa data. Analisis dari percobaan saya dapat diperoleh bahwa saat katup suntikan kecil ditekan, menyebabkan air menekan katup suntikan besar, sehingga katup suntikan besar naik dan mobil mainan pun juga naik.
Hal ini disebabkan karena tekanan pada air akan diteruskan ke segala arah dalam ruang tertutup sama besar. Sesuai dengan bunyi hukum Pascal yaitu, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Saat katup suntikan kecil ditekan 2 cm, maka mobil mainan terangkat 2 cm. Sedangkan saat katup suntikan kecil ditekan 5 cm, maka mobil mainan terangkat 5 cm. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan ke suntikan kecil, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan suntikan besar untuk mengangkat mobil mainan. Jadi semakin besar F1, semakin besar pula F2. Itu artinya F1 berbanding lurus dengan F2. Secara matematis dapat dituliskan persamaannya yaitu P1 sama dengan P2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi dapat diketahui juga dari persamaan ini bahwa A berbanding lurus dengan F, sedangkan P berbanding terbalik dengan A namun berbanding lurus dengan F. Karena A2 lebih besar dari A1, maka F2 juga lebih besar daripada F1. Hal ini menyebabkan gaya yang bekerja pada penampang A2 menjadi lebih besar. Jadi, jika suntikan kecil yang memiliki luas A1 diberi gaya sebesar F1 ke bawah, maka zat cair yang berada dalam suntikan kecil tersebut akan mengalami tekanan P1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan P1 akan diteruskan ke suntikan besar dengan sama besar. Jadi, suntikan besar dengan luas penampang A2 menerima tekanan P1 dan menghasilkan gaya sebesar F2 yang lebih besar dibandingkan dengan F1, sehingga mengalami tekanan P2. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum Pascal dapat digunakan untuk melipat gandakan suatu gaya. Dengan memanfaatkan gaya yang kecil, akan diperoleh suatu gaya yang cukup besar. Hal ini juga sesuai dengan cara kerja pompa hidrolik, yang menggunakan prinsip hukum Pascal pada penerapannya. Pada pompa hidrolik, cara kerjanya dengan memberikan gaya pada penampang 1, maka penampang 2 yang luasnya lebih besar akan terangkat dan dapat menaikkan mobil yang ada di atasnya. Kesimpulannya yaitu 1. Tekanan yang diberikan suntikan kecil diteruskan ke segala arah sama besar sehingga suntikan besar dapat naik. 2. Cara kerja pompa hidrolik yang menerapkan hukum Pascal dengan memanfaatkan gaya yang kecil tetapi dapat menghasilkan gaya yang besar untuk mengangkat mobil ke atas. Thank you for watching.